Fenomena iklim yang membuat penurunan curah hujan dan kekeringan, El Nino, diperkirakan terjadi hingga akhir tahun, dengan puncaknya pada Agustus hingga Oktober. Diperkirakan curah hujan pada bulan-bulan tersebut berada di kategori di bawah normal. Bahkan diprediksi mengalami kekeringan yang ekstrim terutama pada wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi. Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Lukmanul Hakim. Saya berada di kawasan Surabaya Pusat, tepatnya di Taman Apsari pada tanggal 14 Oktober 2023 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Surabaya dan sebagian besar Jawa Timur diselimuti oleh suhu panas mencapai puncaknya sejak berbulan-bulan terakhir, dan para ahli cuaca mengaitkan kondisi ini dengan fenomena El Nino yang tengah berlangsung. El Nino yang dikenal sebagai peristiwa alami yang melibatkan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik berdampak pada pola cuaca global. Saat ini dampaknya sangat dirasakan di Surabaya dengan suhu harian mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Masyarakat Surabaya merasakan dampaknya yang signifikan. Puncak panas ini membuat banyak orang mencari perlindungan dari sinar matahari yang terik. Sebagian besar aktivitas di luar ruangan terpaksa ditunda atau dihindari, termasuk aktivitas pertanian dan olahraga. Dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari, banyak warga Surabaya mencari cara untuk mengatasi cuaca yang panas ini. Beberapa dari mereka berlindung di dalam ruangan dengan AC, sementara yang lain mencari teduh di taman-taman kota yang rindang. Selain itu, cuaca panas ini juga berdampak pada kesehatan. Banyak warga mengalami dehidrasi dan kelelahan akibat panas yang ekstrim. Para ahli kesehatan pun mengingatkan agar warga menjaga diri dengan minum air yang cukup dan menghindari aktivitas di luar ruangan pada jam-jam terpanas. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama driver ojek online. Yang ada di sebelah saya ini dengan Bapak siapa? Muhammad Burhanuddin. Ya, dengan Bapak Wiranuddin, tanggapan Bapak tentang peristiwa El Nino yang sedang meningkat suhu panas-panasnya di Surabaya ini bagaimana, Pak? Sangat panas sekali. Saya sebagai ojek online cukup merasakan panasnya. Masa akhir-akhir ini cukup meningkat drastis. Sampai kulit ini rasanya terbakar. Oh ya. Untuk aktivitas Bapak sehari-hari itu apakah terganggu, Pak ya? Cukup mengganggu sih, karena kan saya juga kerja di luar ruangan, keliling untuk menjemput orderan kan Mas. Ya. Solusi Bapak untuk kedepannya ini menghadapi suhu panas yang ada di Surabaya ini gimana, Pak? Solusinya buat menghindari cuaca panas ini, saya kalau gak ada orderan gitu ngadem Mas di sekitaran Vertik ini, kayak Taman Apsari, McD, Delta gitu. Oh iya. Terima kasih Pak ya atas tanggapannya. Iya. Selamat siang Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Yunita Rahim. Yunita Rahim. Iya. Kak Yunita Rahim, bagaimana tanggapan kakak tentang peristiwa El Nino yang terjadi di Surabaya ini? Pastinya yang nggak biasa suhunya sepanas ini jadi agak kaget ya, meskipun aku asli orang Surabaya, jadi kayak luar biasa banget sih panasnya. Apakah itu cukup mengganggu aktivitas kakak sehari-hari? Cukup mengganggu karena waktu itu kan aku sempat kerja jadi salesnya itu mobile, jadi agak mengganggunya ya panas gitu Kak, karena kan keliling ya, namanya juga sales, jadi ya terganggu sedikit lah. Untuk solusi kakak sendiri agar tidak panas dalam luar ruangan itu gimana? Khususnya kalau buat cewek pasti ya pakai sunscreen ya, harus retouch sering-sering karena ya gimana ya, nama panasnya Surabaya juga panas banget. Terus juga pakai hand body sih kalau aku. Terus kalau kemana-mana sering pakai kaos kaki sama pakai jaket aja biar nggak belang aja sih gitu. Ya, terima kasih atas tanggapannya Kak ya. Beberapa daerah di sekitar Surabaya mengalami kekeringan, mengancam pasokan air untuk pertanian dan pemukiman. Pemerintah setempat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan penyediaan air bersih dan menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Cuaca panas yang ekstrim ini diprediksi akan berlangsung beberapa hari ke depan. Warga di Surabaya diingatkan untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan serta lingkungan mereka selama periode cuaca panas ini. Ya pemirsa, kali ini saya sedang bersama salah satu penjual pedagang es teh yang ada di Tugu Pahlawan. Dengan Bapak siapa? Bapak Mehmet. Mehmet. Nah, dengan Bapak Mehmet, bagaimana tanggapan Bapak tentang peristiwa El Nino ini yang sedang suhu panas-panas di Surabaya sedang meningkat? Ya cukup mengganggu aktivitas sehari-hari ya, kan biasanya cuaca panasnya nggak seberapa, ini lebih menyengat. Apakah itu cukup mengganggu aktivitas Bapak? Ya, cukup mengganggu sih, dalam hal sih wajar. Kalau dari profesi penjualan nih ada untungnya, cuaca meningkat banyak orang haus.
Untuk penanganan Bapak supaya tidak panas atau tidak hitam gitu gimana? Ya kalau keluar-keluar di siang hari usahakan pakai topi, pakai jaket sekiranya bisa menutup badan yang bisa tertutupi. Ya. Ya, terima kasih Pak ya untuk jawabannya. Ya. Meskipun peristiwa El Nino ini membawa cuaca panas yang cukup ekstrim, diharapkan akan berangsur-angsur mereda dalam beberapa bulan ke depan. Akan tetapi, bagi warga Surabaya tetap dihimbau untuk siap siaga dan tetap waspada dalam peristiwa ini terhadap perubahan yang akan terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Saya, Lukmanul Hakim dari Taman Apsari, Surabaya, melaporkan.